Manga Boruto to Blue Vortex chapter kelima. Adegan diawali dari Boruto yang sedang berlatih bersama dengan Sasuke. Setelah berlatih, mereka berdua pun beristirahat. Disitulah perbincangan terjadi antara Sasuke dan juga Boruto. Sasuke berkata, "Ya, bisa dibilang hampir semua teknik dan teknik aliran yang kumiliki sudah kuajarkan padamu selama 1 tahun ini." Boruto pun menjawab, "Tunggu dulu guru, jangan bercanda begitu. Aku cuma terbawa suasana sedikit. Mulai sekarang pun tolong latih aku dengan keras." Sasuke pun menjawab pertanyaan Boruto, "Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda?" Melihat tatapan Sasuke, Boruto pun merasa yakin bahwa kali ini Sasuke berkata serius. Dan mengingat, pada sebelum-sebelumnya Sasuke tidak pernah bercanda. "Kau punya bakat dan cepat dalam mencerna instruksi, dengan kata lain jenius. Kau sudah mengingat semuanya secara teori kan? Karena itu tak ada lagi yang harus kuajarkan. Tapi jangan salah paham dulu, ini bukan berarti latihanmu selesai. Jangan kendurkan latihanmu. Teruslah asah mental dan teknikmu sampai sejauh mana kau bisa menguasai apa yang kuajarkan. Akan tergantung pada usahamu sendiri. Kau mirip dengan Naruto." Setelah itu adegan pun kini beralih, Sasuke dan Boruto pergi untuk melawan Code. Di situ terlihat mata Code yang terluka oleh Sasuke. Code berkata, "Uchiha sialan, berani-beraninya kau melukai mataku." Sementara itu Boruto yang berada di belakang Sasuke berniat untuk melawan Code. Sasuke pun berkata, "Apa yang kau lakukan Boruto? Cepat pergi dari sini." Boruto pun menjawab, "Guru ini bicara apa? Mana mungkin aku meninggalkan guru sendirian." Sasuke pun berkata lagi, "Dengarkan aku, apapun yang kita lakukan, kita tidak punya peluang menang melawannya. Setidaknya untuk saat ini. Karena itu, cepat pergi dari sini. Apapun yang terjadi, tetaplah hidup. Kuasailah semua elemen yang sudah kuajarkan padamu. Dengan begitu, tidak akan ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Kutitipkan Sarada padamu, Boruto." Setelah itu pun, Sasuke meminta Boruto untuk pergi. Dan Sasuke berniat untuk melawan Code sendirian. Setelah beberapa waktu berlalu, Boruto pun kembali dan melihat keadaan Sasuke yang sudah menjadi pohon. Dengan tatapan wajah Boruto yang serius, ia pun mengambil pedang yang berada di tangan Sasuke dan kemudian berkata, "Selanjutnya percayakanlah padaku, Paman Sasuke. Bukan, maksudku guruku." Scene pun kini beralih ke desa Konoha. Terlihat Konohamaru yang menghampiri Shikadai, Ino dan juga Inojin yang sedang melihat Mugi yang telah menjadi pohon. Di situ Konohamaru berkata, "Mugi masih hidup. Kita pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkannya." Di sisi lain, terlihat sosok pecahan Jubi yang menyerupai Mugi berkata, "Aku merasakan amarah serta kesedihan yang mendalam." Jura berkata, "Itu membuktikan bahwa kepekaanmu terstimulasi. Meskipun secara biologis kita ini satu tubuh. Perasaan yang kau rasakan itu hanya kau yang memilikinya, Matsuri. Dengan kata lain, meskipun kita semua adalah bagian dari pohon dewa, kita semua memiliki kesadarannya masing-masing. Rencana kita untuk Boruto dan Kawaki masih sama. Kita akan memangsa mereka untuk mencapai evolusi terakhir. Dan sekarang ada satu hal yang ingin kukatakan pada kalian. Aku ingin melahap Naruto Uzumaki." Begitulah kata Jura. Sementara itu di sisi lain, terlihat Aida yang menggunakan mata sendirikannya untuk melihat percakapan mereka. Kemudian Jura melanjutkan perkataannya, "Pasrahkan diri pada naluri, dengarkan suara hati kalian. Dengan begitu target kalian masing-masing pasti akan muncul dengan sendirinya." Setelah itu Matsuri pun memutuskan mangsanya, yaitu Sarutobi Konohamaru. Jura pun berkata, "Pilihan bagus Matsuri, aku bisa merasakan identitas dalam dirimu." Sementara itu Hidari yang mirip dengan Sasuke berkata pada Jura, "Hanya ada satu pertanyaan yang terngiang di kepalaku. Sebenarnya kita ini makhluk apa?" Jura pun berkata, "Itu hanya efek samping yang disebabkan oleh perkembangan ego. Jangan terlalu dipikirkan. Yang terpenting adalah mencapai tujuan kita. Naluri akan memberitahu siapa yang menjadi targetmu. Itulah yang akan menjadi identitasmu, Hidari." Setelah itu, ketika Aida melihat perbincangan para pecahan Jubi, tiba-tiba Ego Bug menghampirinya dan ia pun berkata, "Kau melihatnya ya, Aida?"
Sudah kuputuskan, targetku adalah kau. Aida pun sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi. Sampai-sampai minuman yang saat ia sedang minum saat itu terjatuh di depannya. Sementara itu, seperti yang kita semua duga, bahwa target dari Hidari yang mirip dengan Sasuke adalah Sarada Uchiha. Shin pun kini beralih ke tempat di mana Sumire berada dengan Amado. Di situ terlihat percakapan mereka berdua. Sumire berkata pada Amado, "Boruto kembali ke desa setelah kabur selama 3 tahun." Amado menjawab, "Sepertinya begitu. Sepertinya dia datang untuk melindungi Konoha dari serangan yang dilakukan oleh coach." Sumire pun menjawab, "Iya, tapi entah kenapa Konoha masih tetap mengincar nyawanya." Amado kembali berkata, "Dia membunuh kepala desa, jadi itu wajar saja." Sumire pun kembali berkata, "Sepertinya Anda santai sekali. Bukankah Anda yang akan repot kalau Boruto sampai terbunuh? Anda menunggu kepulangannya demi putri Anda, kan?" Amado menjawab, "Aku meloloskan Boruto dari Kara dan bekerja sama dengan Kashinkoji untuk mengalahkan Ishiki. Setelah Ishiki mati saat memulihkan karma Boruto yang lenyap, aku menyisipkan data putriku untuk mengembalikan jiwa manusia seperti semula. Satu-satunya cara adalah reinkarnasi dengan karma. Karena itulah aku membutuhkan Boruto." "Kau ingin bilang begitu kan, Kak Kai?" Kemudian mengenai Kawaki yang juga memiliki karma, tubuhnya adalah alat sense ninja, tapi aku dengar tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan siapa yang memodifikasi tubuhnya yang seorang putra Hokage. Namun faktanya terlihat sangat jelas bagiku bahwa yang memodifikasi tubuh itu adalah aku." Sumire pun sangat kaget mendengar perkataan Amado. "Kenapa? Bagaimana Anda bisa tahu soal itu?" Amado pun kembali berkata, "Karena ada hal yang hanya mungkin dilakukan olehku. Tanda yang menunjukkan kalau itu adalah hasil kerjaku terlihat di sana-sini. Sama halnya dengan seniman. Ilmuwan juga punya kebiasaan meninggalkan tanda kepemilikannya pada hasil karya mereka. Begitu juga dengan karma. Dengan sekali lihat, aku bisa tahu apakah itu karma yang aku pulihkan atau bukan. Karma spesial yang kusisipkan data AKB, entah bagaimana caranya, bisa ada pada Kawaki. Ada banyak hal yang berbeda dengan apa yang aku ingat. Tapi karena bukti fisik ada di depan mata, berarti jawabannya sudah jelas. Menurut dugaanku, sebagian isi ingatanku telah diubah. Hanya ini kemungkinan yang terpikir olehku. Apalagi, ingatanku itu tak lebih dari ilusi yang samar. Bagiku yang seorang ilmuwan, fakta dari bukti fisik adalah segalanya. Entah siapa yang melakukannya, tapi yang bisa kusimpulkan adalah yang terpenting bagiku hanyalah karma untuk putriku. Dan saat ini orang yang memilikinya bukan Boruto, tapi Kawaki." Di sisi lain, Sai dan Shikamaru yang mendengar perkataan Amado dan juga Sumire sangat kaget dengan apa yang telah terjadi. Adegan pun kini beralih, di mana terlihat Sarada yang sedang berbicara dengan Sumire. Sumire berkata pada Sarada, "Pak Amado bilang begitu, meskipun masih dalam pengaruh Zeno, dia sadar bahwa ingatannya dimanipulasi karena ada bukti fisik." Sarada pun sangat kaget dan berkata, "Mustahil. Padahal meski melihat sosok Boruto di foto keluarga Uzumaki, semua orang percaya dan tidak ada yang meragukan bahwa Kawaki adalah putra dari Hokage ke-7. Sumire pun menjawab, "Mereka lebih mempercayai ingatan mereka sendiri. Meski ada bukti fisik, umumnya orang tidak akan meragukan memori yang masih bisa mereka ingat dengan jelas. Ya, biasanya seperti itu." Sarada pun kembali berkata, "Tapi meskipun begitu, Papa." Saat perkataan Sarada belum selesai, tiba-tiba Boruto muncul di belakangnya dan berkata, "Paman Sasuke, bukan, maksudku guru, percaya padaku. Dia menolongku dan mempertaruhkan nyawanya sambil tetap meragukan ingatannya. Semua itu demi kau, Sarada." Melihat Boruto yang telah kembali setelah sekian lama, suasana pun kini menjadi sangat harmonis, di mana Sarada langsung memeluk Boruto di depan Sumire, di mana kita semua tahu bahwa Sumire sangat menyukai Boruto. Sarada pun berkata pada Boruto, "Kau lama sekali tahu, Boruto yang bodoh." Boruto pun meminta maaf pada Sarada dan memeluknya dengan erat di depan Sumire.